Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang perbandingan komputasi evolusioner dengan metode optimasi lainnya. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Rofi Barbi Sufiana Putri dengan NBI 1462300190. Perkenalkan, nama saya Olivia Gloria Feltislosa dengan NBI 1462300191. dengan saya Farel Kenset Dia Salam dengan PI 1462300194. Nama saya Putri Anissa dari Rezeki Jaya dengan NBI 1462300196. Dan saya Dia Putri Kinanti dengan NBI 1462300202. Komputasi evolusioner terinspirasi oleh proses evolusi biologis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi kompleks. Presentasi ini akan membahas perbedaan antara algoritma genetika atau GA dan particle swarm optimization atau PSO, efektivitas dalam optimasi fungsi kompleks, kelebihan dan keterbatasan komputasi evolusioner, serta penerapannya dalam industri dan riset. Berikutnya, perbedaan antara algoritma genetika dan particle swarm atau PSO. Algoritma genetika atau GA terinspirasi oleh evolusi biologis menggunakan seleksi alam dan genetika. Solusi potensi atau individu berkembang melalui pemilihan persilangan atau crossover dan mutasi untuk menemukan solusi terbaik, yaitu dengan seleksi alam, persilangan dan mutasi. Sedangkan PSO terinspirasi oleh perilaku sosial kelompok seperti kawanan burung. Setiap partikel bergerak berdasarkan posisi terbaiknya sendiri dan partikel terbaik dalam kelompok, yaitu posisi dan kecepatan partikel dan interaksi antara partikel. Berikut cara kerja dan penggunaan GA versus PSO. GA merupakan solusi yang dikodekan sebagai kromosom, dipilih berdasarkan fitness, lalu mengalami crossover dan mutasi. GA cocok untuk ruang solusi besar dan kompleks, seperti penjadwalan. Sedangkan PSO, setiap partikel memiliki posisi dan kecepatan yang diperbarui, berdasarkan pengalaman terbaiknya dan kelompok. PSO sering digunakan dalam optimasi fungsi kontinu, seperti pengaturan parameter model. Selanjutnya, kecepatan konvergensi dan kompleksitas implementasi. Satu, ada GA atau algoritma genetika. Konvergensi lebih lambat karena mengelola banyak solusi dan melakukan crossover serta mutasi. Implementasi lebih rumit karena harus menangani crossover dan mutasi. Yang kedua, ada PSO, Particle Swarm Optimization, cenderung lebih cepat karena fokus pada pergerakan solusi berdasarkan interaksi antar partikel. Implementasinya lebih sederhana karena hanya melibatkan pembaruan posisi dan kecepatan. Efektivitas dalam optimasi fungsi kompleks. Metode berbasis turunan dan metode berbasis metaheuristik. Untuk yang turunan cocok untuk fungsi yang dapat dihitung gradiennya seperti gradien disken dan tidak efektif untuk fungsi non-diferensiable atau dengan banyak noise. Yang kedua, metaheuristik cocok untuk fungsi kompleks dengan banyak lokal optima seperti GA, PSO, simulated annealing lebih lambat dibandingkan metode berbasis turunan. Yang ketiga, metode derived free optimization cocok untuk
fungsi yang sulit dihitung gradiennya seperti Neldermith bisa lebih lambat dalam konvergensi jika dimensi terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan keterbatasan evolutionary computation atau EC. Kelebihan EC yang pertama itu menangani permukaan solusi kompleks, yang kedua eksplorasi ruang pencarian yang luas, yang ketiga tidak memerlukan derivatif, yang keempat cocok untuk multi objektif, dan yang kelima toleran terhadap noise. Keterbatasan EC yang pertama itu konvergensi lambat, yang kedua tidak menjamin optimalitas global, yang ketiga boros komputasi, dan yang terakhir adalah tuning parameter sulit. Penerapan evolutionary computation dalam industri dan riset pada beberapa bidang. Yang pertama itu optimasi desain teknik, perancangan struktur dan material baru dengan optimasi multi-objektif. Dan yang kedua yaitu pengolahan data dan machine learning, pemilihan fitur, tuning hiperparameter, dan optimasi arsitektur jaringan saraf tiruan. Pada bidang ketiga yaitu optimasi logistik dan transportasi. Contohnya itu seperti penjadwalan rute kendaraan, alokasi sumber daya, dan perencanaan distribusi. Dan yang terakhir yaitu pada bidang pengolahan air limbah. Digunakan dalam elektrokoagulasi untuk pengolahan limbah industri. EC memiliki penerapan yang sangat luas, mulai dari desain teknik, machine learning, hingga pengolahan limbah industri. Penerapan ini menunjukkan fleksibilitas dan efektivitas EC dalam berbagai bidang. Berikutnya kesimpulan. GA dan PSO memiliki prinsip kerja berbeda. GA berbasis seleksi alam, sedangkan PSO berbasis perilaku kawanan. Efektivitas metode tergantung pada karakteristik masalah. Metode berbasis turunan lebih cepat tetapi terbatas pada fungsi terdiferensial, sedangkan EC lebih fleksibel namun lambat. EC memiliki keunggulan dalam menangani masalah kompleks seperti multi-objektif dan fungsi non-linear, namun memiliki keterbatasan dalam efisiensi dan tuning parameter. Penerapan EC luas, mulai dari desain teknik, machine learning, hingga pengolahan limbah industri. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.